Jumpa lagi dengan saya Eros Perwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Nah, di video kali ini sesuai dengan request teman-teman sekalian, kita akan membahas mengenai potensi IPO Bukalapak. Ya, jadi apakah IPO Bukalapak ini layak untuk kita ikuti atau tidak? Gitu. Cuman sebelum kita membahasnya, pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman terupdate ketika kami upload video yang terbaru. Dan juga pastikan teman-teman harus nonton sampai selesai. Oke, sebelum kita membahas mengenai potensi IPO Bukalapak ya, kami ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa kami akan mengadakan webinar value investing ya dengan tema mencari peluang multi-bagger dengan santai ya. Jadi ada kata-kata dengan santainya. Nah, ini sebenarnya cocok buat teman-teman yang saat ini sibuk, nggak punya waktu untuk memantau pergerakan market setiap hari, nggak punya waktu untuk memantau sentimen market setiap hari. Nah, ini cocok sekali gitu. Ya, pastikan teman-teman ikuti ya, rencana akan kita adakan tanggal 30 dan 31 Juli via Zoom ya, jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Fasilitasnya ada rekaman webinarnya ya, jadi kalau teman-teman terpaksa nggak bisa ikut, dapat rekamannya. Ya, gratis webinar value investing berikutnya, juga gratis 15 saham yang kita rekomendasikan juga. Plus ada supporting grupnya ya, yang nanti teman-teman bisa diskusi di dalam grup yang sudah kami sediakan. Oke, saat ini memang ramai sekali ya mengenai IPO Bukalapak. Jadi ini digadang-gadang sebagai IPO yang nanti akan memecahkan rekor. Ya, dimana kalau teman-teman sudah baca beritanya, IPO-nya ini rencananya akan bernilai sekitar 21 triliun rupiah ya. Jadi ini rekor IPO terbesar di Indonesia sampai saat ini. Nah, kita akan bahas dulu struktur kepemilikan sebelum IPO ya. Jadi siapa saja sih orang-orang yang dibalik Bukalapak ini ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini perseroan ini adalah Bukalapaknya ya. Jadi pemiliknya adalah 5,78% ini dimiliki oleh Ahmad Zaki Saifuddin ya. Pasti teman-teman juga kenal, beliau ini adalah pendiri Bukalapak. Kemudian ada yang paling besar juga ya, ada PT Kreatif Media Karya memiliki 31,9% saham di Bukalapak, dan PT Kreatif Media Karya ini adalah anak perusahaan dari MTEK ya, PT Elang Mahkota Teknologi. Ya, kita tahu ya, MTEK ini adalah salah satu dari 10 saham dengan market cap terbesar di Indonesia saat ini. Kemudian yang lain-lainnya ada di sini ya, di bawah 5% itu ada di sini, itu sebesar 32,3% sendiri. Ini sekitar ada 50-an investor ya. Jadi kalau teman-teman mendengar atau membaca berita bahwa Microsoft masuk ke Bukalapak, kemudian BRI dengan anak perusahaannya BRI Venture masuk ke Bukalapak. Nah, ini masuk di sini sebenarnya dengan kepemilikan di bawah 5%. Dan sekali lagi, ini adalah kepemilikan atau orang di balik Bukalapak sebelum IPO. Ya, sebelum IPO. Oke. Sekarang kita langsung masuk nih ke laporan kinerja perusahaan ya, atau laporan laba rugi. Nah, memang teman-teman sekalian, untuk Bukalapak ini sampai saat ini masih membukukan rugi bersih ya, di mana per kuartal 1 2021 Bukalapak membukukan kerugian 323 miliar. Sebenarnya kalau kita lihat secara historis 3 tahun terakhir ya, sejak 2018 sampai akhir tahun 2020, kerugiannya sebenarnya mulai mengecil ya. Di tahun 2018 rugi 2,2 triliun, kemudian kerugiannya sempat naik menjadi 2,7 triliun di tahun 2019, dan di tahun 2020 kerugiannya sudah berkurang sekitar 50% lebih ya. Kenapa kerugiannya bisa menurun? Karena salah satunya adalah pendapatannya yang naik signifikan. Ya, di tahun 2018 pendapatan dari Bukalapak hanya 291 miliar ya, kemudian naik signifikan menjadi 1 triliun di tahun 2019, dan naik sekitar 30% di tahun 2020 menjadi 1,3 triliun. Nah, jadi pendapatannya ada kenaikan yang cukup signifikan ya. Kalau kita hitung secara CAGR ya, sebenarnya kenaikannya sekitar 115%. Kemudian apa yang menyebabkan perusahaan ini masih membukukan rugi? Karena ada ini nih ya, beban penjualan dan pemasaran.
Ya, beban penjualan dan pemasarannya sangat tinggi teman-teman sekalian ya, sekitar 1,5 triliun untuk tahun 2020. Tapi secara historis sebenarnya ini juga mengecil ya. Tahun 2019 bebannya sekitar 2,3 triliun dan tahun 2020 hanya menjadi 1,5 triliun. Ya kalau teman-teman lihat ya atau teman-teman sering dengar bakar-bakar duit ya ini nih. Ya bakar duit ya, beban penjualan dan pemasaran. Ya, jadi di sini yang menyebabkan perusahaan rugi. Nah, cuman dengan track record bahwa pendapatannya selalu naik, kemudian beban penjualan dan pemasarannya selalu bisa ditekan, penurunannya harapannya tahun-tahun berikutnya mungkin sekitar 3 atau mungkin 5 tahun lagi, perusahaan sudah bisa membukukan keuntungan gitu ya. Harapannya seperti itu. Sekarang kita lihat nih pendapatan dari Bukalapak itu apa saja gitu. Terbesar tetap dari marketplace ya. Dan inilah yang menurut saya adalah the real business digital ya, atau bisnis digital yang sesungguhnya. Bayangkan ya, marketplace Bukalapak saat ini punya sekitar 6 juta akun ya, 6 juta penjual online. Itu belum ditambah dengan mitra Bukalapak. Kalau ditambah dengan mitra Bukalapak sekitar, kalau nggak salah sekitar 13 jutaan ya. Nah, bayangkan 6 juta penjual online ya, termasuk mungkin salah satunya juga teman-teman sekalian dan saya sendiri juga ya. Kalau teman-teman lihat ya di marketplace Bukalapak pasti ada dagangan-dagangan yang dia selalu berada di posisi beranda paling atas. Bagaimana supaya si penjual online ini bisa menampilkan produknya di beranda yang paling atas, yaitu dengan membayar iklan. Jadi semakin mahal iklan yang dibayar ke Bukalapak, maka potensi untuk produknya masuk di beranda paling atas itu paling tinggi. Jadi bayangkan 6 juta akun ya, 6 juta penjualan online ini berlomba-lomba membayar iklan ke Bukalapak ya, dan itulah potensi bisnis dari marketplace itu seperti itu ya. Kemudian kalau kita lihat juga penjualan dari mitra Bukalapak ya, pendapatan dari mitra Bukalapak pun juga mengalami kenaikan dari 14 miliar menjadi 73 miliar dan di tahun 2020 menjadi 198 miliar. Tahun 2021 ini ada kenaikan yang cukup signifikan juga dari mitra Bukalapak. Nah, sekarang kita lihat dari sisi aset perusahaan. Dari sisi aset perusahaan menurut saya ini juga sangat bagus ya, dimana kalau kita lihat per kuartal 1 2021 dari total aset 2,7 triliun, 1,6 triliunnya berupa kas teman-teman ya. Jadi sekitar 60% aset dari Bukalapak itu berupa duit. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, misalkan saja contohnya seperti perusahaan yang terkenal di Indonesia, katakanlah Astra ya. Grup Astra, dari total asetnya Astra 60% duit gitu. Jadi bisa dibayangkan nih, perusahaannya ini benar-benar sangat liquid. Artinya untuk potensi gagal bayar, gagal melakukan kewajiban-kewajibannya itu kemungkinan sangat kecil untuk terjadi. Jadi untuk posisi aset seperti ini kita nggak perlu memikirkan ya bahwa perusahaan nanti akan masuk ke PKPU ataupun nanti disuspend gara-gara nggak bisa bayar utang. Itu kayaknya sih masih sangat jauh seperti itu. Kita masuk ke sisi ekuitas perusahaan. Nah, ini yang perlu teman-teman juga pahami ya, bahwa perusahaan karena masih merugi, maka di sini ada pos namanya akumulasi defisit. Ya, akumulasi defisit ini kalau biasanya teman-teman lihat di perusahaan yang lain itu adalah saldo laba. Saldo labanya masih minus. Kenapa? Ya karena perusahaan masih rugi. Ya, jadi kerugiannya ini terus naik ya, defisitnya masih naik. Jadi sepanjang perusahaan masih belum untung, maka akumulasi defisitnya ini akan terus naik. Dan ketika nanti perusahaan sudah mulai untung, baru akumulasi defisitnya berkurang ya. Jadi berkurang dulu sebelum plus. Dan kemudian kalau teman-teman lihat di sini, sebenarnya sejak Bukalapak ini buka ya, itu pemilik lama sebenarnya sudah menyetorkan modal 2,7 triliun. Ya, kemudian tambahan modal di setor ini adalah investor-investor yang baru masuk ya, baru masuk sebelum IPO ini. Jadi seperti saya ceritakan tadi ya, Microsoft masuk dan perusahaan-perusahaan lain juga masuk. Nah, ini terkumpullah total modal sebenarnya 9 triliun. Cuman karena perusahaan merugi ya akhirnya ekuitasnya jadi turun. Jadi dari modal 9 triliun ini sekarang tinggal sisa 1,6 triliun ya. Ya inilah akibat dari bakar-bakar duit itu tadi. Oke. Nah, sekarang kita mulai masuk nih perhitungan proyeksi setelah IPO ya. Kalau teman-teman baca prospektusnya di sini dijelaskan bahwa Bukalapak akan mengeluarkan atau akan menjual sekitar 25 miliar 760 sekian juta lembar saham. Ya, jadi dia Bukalapak ini menjual sekitar 25 miliar saham yang akan dilempar ke publik ya.
dengan harga penawaran IPO kurang lebih sekitar 750 sampai 850. Dan target dari IPO ini Bukalapak ingin ya atau mentargetkan dana yang masuk itu sekitar 21,9 triliun ya. Jadi ini adalah angka yang sangat besar sekali ya. IPO jumbo yang saya katakan di awal tadi, 21,9 triliun target dari IPO Bukalapak ini. Dan inilah potret setelah perusahaan melakukan IPO ya. Jadi teman-teman tadi sudah saya bilang di depan ya, saya utarakan di depan bahwa investor dari Bukalapak ini banyak sekali, ada sekitar 55 investor ya sebelum IPO. Ditambah dengan setelah IPO maka rencana akan ada masyarakat di sini ya. Masyarakat memiliki sekitar 23,8% ya dengan 25 miliar lembar saham baru. Nah, jadi di sini setelah IPO, jumlah lembar sahamnya akan menjadi sekitar 108 miliar lembar saham. Dan sebenarnya Bukalapak ini masih memiliki saham dalam portefeuille ya, sebanyak 200 miliar lembar saham. Saham dalam portefeuille ini maksudnya saham yang belum dikeluarkan ya. Jadi kalau misalkan nih perusahaan membutuhkan dana segar lagi, nah perusahaan bisa menjual nih saham dalam portefeuille ini yang sekarang masih disimpan itu sekitar 200 miliar lembar saham. Nah, sekarang yang terakhir nih, bagaimana proyeksi perhitungan valuasi Bukalapak setelah IPO ya? Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui di sini ya, bahwa aset sebelum IPO ya, Bukalapak sebelum IPO ini memiliki aset 2,7 triliun rupiah ya, seperti slide yang di awal yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian posisi ekuitas sebelum IPO itu sebesar 1,6 triliun rupiah. Nah, tadi sebelum slide ini kita jelaskan ya target untuk dana masuk setelah IPO sekitar 21,9 triliun. Nah, maka akan ada penambahan sebesar 21,9 triliun ini. Maka proyeksi aset setelah IPO akan menjadi 24,6 triliun. Artinya ada kenaikan aset sebesar 811% setelah Bukalapak IPO. Kemudian posisi ekuitasnya akan menjadi 23,5 triliun ya. Artinya ada kenaikan sebesar 1.460% posisi ekuitas setelah IPO. Ya, jadi ini kenaikan yang sangat signifikan, sangat luar biasa yang ditargetkan oleh Bukalapak setelah IPO. Kemudian ya, jumlah lembar saham setelah IPO adalah 108 miliar ya. Jadi di slide sebelum ini kita sudah tampilkan ada 108 miliar lembar saham yang diterbitkan. Dan perusahaan sebenarnya masih menyimpan 200 miliar lembar saham ya yang belum dikeluarkan ya. Jadi untuk yang 200 miliar lembar saham ini kita tidak hitung ya, kita tidak hitung. Jadi yang kita hitung hanya 108 miliar lembar saham ini saja. Nah, berarti katakanlah harga kesepakatan yang dihasilkan oleh IPO adalah 800 misalkan ya, karena angka penawarannya antara 750 sampai 850 ya. Kita ambil tengahnya saja yaitu di harga 800 untuk per lembar saham Bukalapak. Artinya dengan harga 800 kemudian dengan posisi ekuitas sebesar 23,5 triliun maka ini menunjukkan PBV hanya 3,7 kali. Sebenarnya valuasi 3,7 kali ini ya ini tidak bisa kita anggap sebagai PBV yang mahal ya, karena menurut saya ini ya masih rasional sekali gitu ya, masih rasional sekali untuk PBV 3,7 kali di perusahaan Bukalapak ya. Dari 4 hal ini sebenarnya teman-teman cukup perhatikan ini saja ya. Yang pertama adalah proyeksi kenaikan aset dan juga ekuitas yang sebesar 1.460% ini dan juga valuasi yang sebesar 3,7 kali. Nah, dan dari kesimpulan ini ya saya kembalikan ke teman-teman sekalian nih, apakah teman-teman akan ikut atau tidak. Oke, itu tadi review mengenai potensi IPO Bukalapak. Apakah teman-teman akan ikut IPO-nya atau tidak? Saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Dan apakah Anda mau beli sahamnya atau tidak? Bukalapak dan juga startup yang lain seperti Gojek, kemudian Tokopedia dan sebagainya itu adalah marketplace yang menurut saya luar biasa di Indonesia ini ya. Mereka termasuk menyumbang terhadap revolusi teknologi di Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan tuliskan komentar Anda di dalam komentar supaya kita bisa berdiskusi. Saya tunggu Anda di webinar akhir bulan ini. Salam Passive Income.